Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa dan mengantarkan kita kepada jalan kebenaran, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku semua, siswa-siswi MTSN 4 Madiun, semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, meskipun kalian masih belajar daring, saya harapkan kalian selalu rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar dan tetap semangat. Dan pesan saya, jangan lupa jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fadilah menjaga wudhu. Apa itu wudhu? Pastinya kalian sudah tahu dan paham bagaimana cara berwudhu dengan benar, karena setiap hari kita melakukan wudhu. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadim minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Anak-anakku semua, jadi wudhu merupakan sebuah syariat kesucian yang Allah tetapkan kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan bagi sholat dan ibadah lainnya. Dalam ajaran agama Islam, ketika seseorang hendak melakukan ibadah, diwajibkan untuk mensucikan diri terlebih dahulu dengan cara berwudu yang bertujuan untuk mensucikan diri dan jiwa. Kemudian, kapan waktunya melakukan wudu? Pada umumnya, wudu dilakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah lainnya, seperti membaca Al-Quran. Kemudian bisa juga kita melakukan wudu sebelum kita tidur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya atau menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya,
maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga dijelaskan tentang seseorang yang memiliki wudu ketika kita hendak tidur. Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi anak-anak, mulai dari sekarang kita bisa membiasakan berwudu sebelum kita tidur. Adapun beberapa keistimewaan dari menjaga wudu itu banyak sekali, diantaranya yang pertama, termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian yang kedua, pembersih noda dan amal soleh. Wudu itu tidak hanya sebatas hikmah untuk membersihkan diri atau segala macam kotoran dan hadas kecil yang menempel pada tubuh, akan tetapi wudu juga bisa dijadikan pengampun dosa yang sudah dilakukan sekaligus pemberi syafaat untuk kita kelak. Yang ketiga, menandakan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bersuci atau wudu sebagian dari iman. 4. Anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Jadi anggota tubuh mana yang kita basuh itu nanti pada hari kiamat semuanya akan bercahaya. Yang kelima, merupakan sunnah mulia Rasulullah. Dalam hadisnya bersabda, "Dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidaklah menjaga wudu melainkan orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian yang keenam, dapat menjaga kesehatan. Jadi selain wudu itu bisa membersihkan diri dari segala kotoran, juga pembersih noda dosa, wudu itu bisa menjaga kesehatan. Percikan dari air wudu dapat membuat otot yang tegang menjadi rileks, sekaligus membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh, khususnya bagian wajah. Yang berikutnya yaitu nafsunya terjaga untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. 8. Bersih, segar, dan bercahaya mukanya. Kemudian pengampunan dosa dan memberi syafaat. Dan yang terakhir, mendapatkan pilihan cara masuk surga. Seorang muslim yang melakukan dan menjaga wudu dengan sempurna, maka akan diberikan pilihan memasuki surga melalui 8 pintu surga yang mereka sukai. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi anak-anak, hendaknya kita selalu mensucikan diri dengan cara berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu menjaga wudu, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Inilah anak-anak sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.